Ada yang nyembah kepalanya gajah, tubuhnya manusia, duduk bersila, pegang lentera, pegang trisula. Ganesha. Ketemu di mana? Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia. Belum lama ini ada video pendek yang viral di media massa. Seorang ustadz menghina Dewa Ganesha. Sebenarnya bukan cuma menghina Ganesha saja, tetapi menghina simbol-simbol agama Hindu lainnya. Seperti ada pohon nih yang diselimuti sarung, menurut pengertian si ustadz itu. Tentu saja banyak umat Hindu yang marah, jengkel, dan kecewa. Bukan cuma umat Hindu yang ada di Pulau Bali, tetapi di seluruh Nusantara. Video itu justru disebarkan berkali-kali dengan tambahan kata-kata seperti Bali jengah. Ini dimaksudkan agar orang Bali semua ngeh, lalu menyatakan sikap terhadap si ustadz itu. Dan memang akhirnya banyak yang mengecam si ustadz karena persoalan yang menyangkut sara semacam ini cepat sekali membuat masyarakat panas. Saya seperti biasanya tidak mau larut jika keadaan masih ramai. Dan setelah agak reda seperti sekarang ini, saya akan berkomentar seadanya saja. Saya tidak mau ada keributan. Umat sedharma yang dilindungi, yang widi, sebaiknya kita putar saja video pendek itu dan kita saksikan bersama-sama dengan kepala dingin. Yuk, saya putar. Ada yang nyembah kepalanya gajah, tubuhnya manusia, duduk bersila, pegang lentera, pegang trisula. Ganesha. Ketemu di mana makhluk begitu? Kadang nyembah orangnya ganteng, digambarkan tangannya 10. Ketemu di mana makhluk begitu? Ada yang nyembah sapi, ada. Pohon, sarungan lagi. Pohon sarungan, sarungnya putih kalau tidak kotak-kotak, ada. Nah, itulah tadi cuplikan wejangan si ustadz yang memang diperpendek dan hanya untuk poin penghinaan itu saja. Saya tidak akan menyebut siapa si ustadz itu, di mana dia berceramah, apakah intern di umat mereka atau ceramah secara terbuka. Yang jelas, video ini sudah menyebar sebagai dokumen publik. Jadi memang tidak apa-apa dikomentari. Tentu saja dengan catatan untuk menjelaskan permasalahannya dan bukan membuat tambah ribut, karena saya yakin seyakin-yakinnya wacana si ustadz ini tidak mewakili umat yang lebih besar. Si ustadz menyebut Ganesha itu sebagai makhluk. Tentu ini salah besar. Kalau wujud Ganesha itu makhluk, memang tidak ada makhluk yang demikian di dunia ini, dimanapun dicari. Si ustadz tidak tahu kalau semuanya itu adalah simbol. Dan Ganesha itu adalah dewa dalam Hindu, salah satu kekuatan sinar suci Tuhan sebagaimana fungsi dewa dan dewi pada umumnya. Dan dewa itu bukan berarti Tuhan itu sendiri, karena dewa berasal dari kata dev yang artinya sinar. Sinar-sinar suci dari kekuasaan Tuhan yang maha luas memenuhi seluruh jagat ciptaannya ini. Ganesha adalah simbol kebijakan, dan semua kebijakan itu disimbolkan dalam wujud yang diciptakan para leluhur kita di masa lalu, ribuan tahun lalu.
Jika Dewi Saraswati adalah simbol yang menurunkan ilmu pengetahuan, kita baru saja memperingati Hari Raya Saraswati. Dan Dewi Saraswati adalah simbol dari penurun ilmu pengetahuan. Maka Ganesha adalah simbol bagaimana ilmu pengetahuan itu harus dibijaksanai agar bermanfaat untuk umat. Berkali-kali dalam berbagai tayangan saya memberi contoh. Ilmu merakit bom misalnya, atau ilmu membuat senjata yang canggih, kalau dipakai tidak bijaksana, misalnya untuk mengebom gereja dan membunuh umat yang tidak berdosa, seperti perang yang sekarang berkecamuk di Ukraina, tentu itu tidak bijaksana. Ada bayi, anak-anak yang celaka, yang tertimpa bencana oleh perang itu. Jadi ilmu itu harus diimbangi dengan kebijaksanaan yang utama. Institut Teknologi Bandung dengan bijak memakai Dewa Ganesha sebagai lambang perguruannya. Dan tidak ada yang mempertanyakan sampai saat ini makhluk apa yang dipakai lambang oleh ITB itu. Nama Ganesha juga dipakai oleh Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja. Tentu diharapkan dari simbol-simbol yang diwujudkan dalam Ganesha ini ada orang-orang yang berilmu keluar dari universitas itu untuk menggunakan ilmunya secara bijak. Jangan sampai ilmu itu digunakan untuk hal-hal yang buruk. Kesalahan terbesar kita selama ini dalam mengomentari agama-agama yang berbeda adalah kita mempersoalkan sesuatu yang tidak kita ketahui, apalagi itu menyangkut keyakinan atau akidah di dalam beragama. Pak Ustadz tadi yang videonya saya putar mungkin tidak tahu bagaimana pemeluk Hindu melaksanakan keyakinannya. Tidak tahu bagaimana umat Hindu dalam memuja Tuhan. Bagaimana umat Hindu mempergunakan simbol-simbol sebagai alat untuk menyambungkan dirinya dengan Tuhan. Jadi, kalau ada cara yang berbeda dengan keyakinan Pak Ustadz itu, langsung disebut sesat. Malah seringkali disebut menyekutukan Tuhan. Bahkan lebih kasar lagi, memuja jin dan setan. Padahal di dalam ajaran Hindu tidak dikenal adanya setan atau jin. Di dalam ajaran Hindu hanya dikenal buta kala. Dan itu pun buta kala adalah sifat-sifat Tuhan yang lain sebagai simbol dari alam bawah. Makanya ada istilah budaya dewaya. Jadi persoalan mendasarnya adalah perbedaan keyakinan itu tidak bisa dijadikan sarana untuk saling mencemooh. Hanya karena tidak tahu keyakinan umat Hindu, maka sesajen dibilang syirik, musyrik, memuja setan. Lalu ada sesajen di Lumajang yang ditendang seseorang dan penendangnya sudah ditangkap, lalu minta maaf. Kita memaafkan. Belakangan muncul lagi sesajen yang dibuang seenaknya dengan nada marah di Pura Alas Purwo di Kabupaten Banyuwangi. Nah, persoalannya adalah kenapa urusan keyakinan diri sendiri dipakai dasar untuk menghujat keyakinan orang lain.
Kalau saja pemeluk Hindu ada yang fanatik buta dan gemar menghujat keyakinan orang lain, mudah sekali memberi contoh bagaimana agama lain juga banyak memiliki hal-hal yang syirik, musyrik. Kalau itu terjadi, maka amatlah kacau dunia ini. Ingat, kita bersaudara sebagai umat manusia, bersaudara sebagai bangsa. Namun dalam soal keyakinan, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Tidak bisa keyakinan dicampur adukkan dan diperdebatkan. Yang bisa dipermasalahkan adalah urusan sosialnya. Kalau pengeras suara dari tempat suci, apakah itu pura, masjid, gereja, dan lainnya, begitu keras dan mengganggu lingkungan, mari diperkecil bunyi pengeras suara itu. Kalau jalan umum ditutup untuk hajatan ritual, mari diberi pengertian agar ada alternatif. Apakah jalan itu dibuka sedikit dan dijaga oleh pecalang, atau dialihkan masyarakat dengan petunjuk yang benar? Jangan sembarangan main protes begitu saja, apalagi merusak. Jadi jangan mencampuri urusan ritual yang berdasarkan keyakinan yang berbeda, sepanjang itu tidak mengganggu secara umum. Jangan pula menghujat simbol-simbol yang disakralkan dalam keyakinan tertentu. Ganesha contohnya, ini adalah simbol umat Hindu yang mendunia. Tidak cuma dipakai di Indonesia atau di Bali saja. Kalau itu ada yang melecehkan, pastilah umat Hindu akan membelanya. Tapi mudah-mudahan membela dalam tetap mempertahankan kedamaian. Di Australia hal ini pernah terjadi. Ada sebuah iklan yang menggambarkan Ganesha menyantap daging dan disertai narasi yang menjurus kepada penghinaan terhadap dewa Ganesha. Umat Hindu keturunan India yang bermukim di Australia protes keras, dan iklan itu langsung dihentikan penayangannya. Padahal iklan itu dimaksudkan hanya sebagai geguyon saja. Nah, sekarang timbul pertanyaan, simbol apakah Ganesha itu yang kini sangat populer di seluruh Nusantara? Bahkan di Bali setiap rumah dipastikan menaruh ornamen Ganesha. Apakah itu berupa patung, gambar, boneka, gantungan, kalung, atau gantungan di mobil, dan banyak lagi contohnya. Saya juga di ruang kerja saya ini ada Ganesha dari kayu yang kecil, cukup untuk bahan inspirasi selama saya bekerja. Untuk sekedar dimaklumi, Ganesha itu memang sakral jika diletakkan di pura sebagai tempat suci, sebagai tempat kita memohon doa kepada Tuhan lewat dewa Ganesha. Tetapi kalau ditaruh di meja kerja seperti ini, dijadikan gantungan kunci di mobil, atau dijadikan boneka, kesakralannya secara ritual tidaklah penting. Namun sifat-sifatnya sebagai sesuatu yang bijaksana mudah-mudahan bisa menular bagi yang membawanya dan bagi yang melihatnya. Cobalah lihat video sekilas ini. Salah satu cucu saya gemar sekali membawa boneka kemana-mana. Sedang belajar pun
Apalagi di saat-saat sekarang ini, tugas-tugas atau ulangannya dilakukan secara daring, lewat online. Dia selalu merangkul Ganesha. Selalu ditemani boneka Ganesha. Dia sudah bisa menyebutkan supaya konsentrasinya berjalan dengan baik, direstui oleh Tuhan lewat penampakan boneka Ganesha itu. Luar biasa. Anak yang kecil pun sudah mulai tahu bagaimana mengambil inspirasi dari dewa kebijakan, dewa Ganesha. Ganesha sebagai putra dewa Siwa memang berkepala seekor gajah. Ini adalah simbol kekuatan, kuat dalam mengemban kebijaksanaan. Kepala yang besar bukan berarti besar kepala dalam pengertian sombong, tetapi hendaknya akal lebih diutamakan dari kekuatan fisik di dalam memecahkan masalah. Telinga Ganesha besar adalah simbol dari harus lebih banyak mendengar. Lihat pula mulutnya yang kecil. Jadi orang bijaksana itu harus lebih banyak mendengarkan orang lain dan gunakan kata-kata yang secukupnya untuk memberikan pencerahan. Janganlah banyak mengumbar kata-kata yang jorok. Kendalikan mulut, karena ada ungkapan modern, mulutmu harimau. Saat ini orang sering tidak menjaga mulutnya. Lebih banyak koar-koar dan memaki-maki, dan jarang mendengarkan pendapat orang lain. Jangan-jangan simbol Ganesha itu sudah tidak dihayati dengan benar. Mata Ganesha itu sipit, tidak membelalak sebagaimana patung-patung yang disimbolkan sebagai penjaga alam. Mata yang kecil ini adalah simbol konsentrasi yang kuat. Cobalah kalau kita berdoa dengan mata yang membelalak dan kemudian kita berdoa dengan mata yang dipejamkan atau sedikit dikecilkan, pasti konsentrasi kita lebih baik ketika mata kita mengecil. Ganesha bertangan 4, seperti banyak patung perwujudan dewa-dewi lainnya, misalnya Dewi Saraswati dan juga Dewi Laksmi, juga bertangan 4. Tangan Ganesha di bagian belakang membawa kapak. Juga ada cemeti. Ini simbol yang menyertai kekuatan sebagai pemegang kebijaksanaan itu. Kekuatan itu bisa menumpas hal-hal yang buruk dan membahayakan jika memang diperlukan. Namun sebelum melakukan perlawanan untuk melindungi kebijakan, dua tangan Ganesha yang di depan membawa simbol kebaikan. Tangan kanan menyiratkan kedamaian dan memberikan anugerah kepada siapapun. Tangan kiri membawa semangkuk manisan susu. Kebaikan dan rasa sayang harus diutamakan lebih dulu. Kasih sayang harus mendapat prioritas. Jadi jangan sekali-kali dipertanyakan, Ganesha itu makhluk dari mana? Loh, wong ini bukan makhluk, ini simbol. Simbol dari wujud sebagian kecil dari sifat-sifat Tuhan yang maha besar itu. Tuhan yang satu. Di dalam kitab Atharwa Weda jelas disebutkan,
Yad ekam jotir bahuda viubati. Hanya ada satu Tuhan yang agung bercahaya, bersinar dalam bentuk yang berbeda-beda. Sampai jumpa, sahabat yang baik, umat sedharma. Rahayu. Om Santi 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 Om.